Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Kenzi Tanaka. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas permisumi untuk senapan PCP. Jadi banyak orang bilang kalau mau mengupgrade PCP yang lokal, itu yang pertama dilakukan adalah upgrade per hammer dan per valve dengan permisumi. Sebenarnya permisumi itu kok seistimewa itu sih? Sebenarnya nggak juga istimewa, hanya saja dia itu terstandarisasi. Jadi permisumi itu ada dua jenis sebetulnya. Ada permisumi gepeng yang berwarna-warni itu, dan ada juga permisumi bulat atau yang tidak dengan kode warna tapi dia punya kode huruf sendiri. Jadi ini misalnya ini adalah permisumi bulat kode WM. Nah, jadi permisumi ini kenapa jadi favorit? Karena dia sekali lagi terstandarisasi dan punya tingkat kekerasan yang terukur yang berbeda-beda. Dalam hal ini kalau di per gepeng itu warna mewakili tingkat kekerasannya, dan juga kalau dengan permisumi bulat kita perlu tahu kode dari permisumi bulat itu sendiri. Nah, di video kali ini kita akan membahas permisumi tidak hanya dari sisi warna, tapi dari datasheetnya langsung atau dari informasi dari manufaktur misuminya langsung. Seberapa keras dia? Kan kalau kita misalnya warna merah tua itu lebih keras daripada biru tua, itu iya. Tapi seberapa kerasnya, angkanya berapa? Nah, itu akan kita bahas di video ini. Oke, tetap ikuti video ini sampai habis. Lanjutkan. Pertama-tama buka dulu browser kalian. Ini bisa pakai HP atau pakai komputer. Masuk di halaman pencarian atau Google, ketik saja Misumi Coil Spring. Oke, muncul halaman di Google. Nah, ini ada coil spring from Misumi. Pilih itu. Masuk ke halaman Misumi. Nah, ini ada di halaman Misumi, teman-teman bisa lihat seperti di layar. Ada Misumi Coil Spring. Atau kalau misalnya teman-teman dihubungkan ke halaman utama atau home-nya, bisa search dari kategori ini. Terus dipilih press die komponen. Pilih spring. Nah, masuk ke halaman spring. Ini ada pilihan coil spring, kita klik saja. Nah, ada dua pilihan ini ya teman-teman, ada yang round wire, ada yang coil spring. Round wire ini Misumi bulat atau ya yang Misumi bulat, terus yang Misumi berwarna atau yang gepeng warna itu yang coil spring. Pertama kita lihat yang gepeng warna dulu. Klik yang coil spring. Nah, ini akan muncul Misumi yang coil spring. Ini di layar teman-teman muncul yang coil spring warna kuning atau kodenya SWF, coil spring yang biru SWL, dan yang lainnya. Nah, nanti pilih saja, misalnya kita pengen tahu yang kuning ini ya, atau yang biru tua, langsung biru tua, klik biru tua. Nah, untuk mendapatkan datasheetnya itu teman-teman bisa langsung klik di sini, ada file PDF, klik saja PDF-nya. Nah, ini kita sudah masuk atau bisa melihat datasheet dari coil spring Misumi biru tua atau dengan kode SWL. Untuk coil spring yang lain nanti sama, kita bisa cari di halaman Misumi coil spring, terus tinggal dicari ini pencarian. Misalnya kita pengen cari yang Misumi SWY ya, coil spring SWY. Nah, ini SWY yang hijau. Jadi nanti kalau misalnya di halaman utama coil spring tadi nggak muncul, teman-teman bisa ketikkan saja di sini pencarian coil spring SWY misalnya, ini untuk yang hijau muda. Nah, tinggal dicari halamannya, terus kita dapatkan datasheetnya di PDF ini.
Nah, ini kita sudah dapat datasheet untuk coil spring SWY. Oke, untuk contoh kita ambil yang biru tua saja. Ini coil spring biru tua, kita lanjutkan. Kalau berdasarkan tipenya, SWL ini dengan kode Misumi gepeng biru tua. Jadi ini kita zoom saja. Jadi memang posisi gepeng biru tua ini seperti teman-teman lihat di layar, itu adalah loadnya atau tingkat kekerasannya itu di tengah-tengah. Dia tidak yang paling light atau paling ringan, juga tidak yang paling heavy atau yang paling berat, tapi dia sebetulnya di posisi tengah-tengah. Kenapa di senapan bisa cukup berat? Karena Permisumi ini sebetulnya tidak hanya untuk senapan, tapi juga untuk mesin-mesin yang lain, sehingga ini kategorinya untuk generalnya atau secara umum dia dikategorikan sebagai yang pertengahan. Terus kemudian kita lihat di sini di datasheet ini di kolom atas ada D, L spring constant, terus ada tipe D strip L. Nah, untuk tipe gepeng biru tua ini SWL 6 itu artinya diameter 6, strip 15 berarti dia panjang 15 mili. Nah, kebetulan kalau di senapan saya EcoAR ini adalah diameter 10, panjang 50, sehingga kodenya dia adalah SWL 10 strip 50. Nah, SWL 10 strip 50 ini punya spring rate atau spring constant. Ini kita geser di tabel bagian atas, itu ada spring constant dengan satuan N per mm atau Newton per milimeter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, untuk 10 kali diameter 10 panjang 50, dia punya spring constant sebesar 6,9 Newton per milimeter. Nah, cukup besar. Terus kemudian di tabel sebelah kanannya itu ada F sama dengan L kali 32%. Ini sebagai contoh Misumi 10 kali 50 ini punya spring constant tadi 6,9 Newton per milimeter. Deflection 32%, artinya kalau dia dimampatkan, ditekan sebesar 32% dari panjang keseluruhannya atau 32% dari 50 mili, berarti dia dimampatkan sebesar 16 mm. Dia punya load ini, tabel yang di sini 110. Nah, itu. Jadi cukup linear, artinya per milimeter dia punya gaya sebesar 6,9 Newton. Nah, ini adalah Permisumi biru tua. Untuk Permisumi yang lain nanti bisa teman-teman cek sendiri. Oke, jadi sekarang kita akan merangkum Misumi gepeng terlebih dahulu. Jadi Misumi gepeng ini punya beberapa kode. Ini yang pertama adalah kodenya, kemudian persen deflection atau seberapa besar dia bisa termampatkan, kemudian spring konstannya atau seberapa kuat gaya yang akan dihasilkan atau gaya yang diperlukan untuk menekan atau dilontarkan oleh Permisumi ini. Kita mulai dari yang paling rendah, dari Misumi gepeng. Jadi yang paling rendah dari Misumi gepeng adalah tipe SWY atau warnanya hijau muda. Ini punya persen deflection sebesar 65%, kemudian punya spring rate 0,91 Newton per milimeter. Oh iya, ini untuk diameter 11 mili ya. Jadi yang kita bandingkan akan di 11 mili, 10,5 atau yang 10 mili. Kenapa bisa 3 ukuran itu? Karena di tipe-tipe yang lain ini datasheetnya tidak dicantumkan 11 mili atau berapa, hanya SWF 10 misalnya, itu hanya kuning, untuk kuning diameter 10. Oke, ke yang lebih keras adalah SWC. SWC ini yang ungu, dia hanya ada diameter 10 mm. Mudah-mudahan cukup representatif ya, 11 mili
dibandingkan dengan 10 mili. Ini persen defleksinya 60%, spring rate-nya 1,83 Newton per milimeter. Selanjutnya adalah yang biru muda atau dengan kode SWU. Ini sama, persen defleksinya 60%, tapi dia punya spring rate yang lebih tinggi, 2,29. Lanjut ke yang berikutnya, SWR yang krem. Ini favorit banyak teman-teman bodybuilder, krem. Ini punya persen deflection 50%, kemudian punya spring rate 3,14. Tipe selanjutnya adalah ini orange maksudnya ya. Orange adalah tipe SWS dengan deflection 40%, spring rate 4,36. Lebih keras dari orange adalah kuning dengan diameter 10 mili. Tipenya SWF. Ini kuning ya teman-teman. Persen defleksinya dia 50% dengan spring rate 3,9. Selanjutnya yang lebih keras dari kuning adalah tipe SWL dengan diameter sama 10 mm. Tipe SWL ini atau biru tua itu punya persen deflection hanya 40% dengan spring rate 6,9 Newton per milimeter. Paling keras di dunia senapan angin itu adalah SWM atau yang warnanya merah ya teman-teman. Ini punya deflection hanya 32% dengan spring rate 12,3 Newton per milimeter. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat perbandingan yang tidak hanya dari sisi warna, tapi bisa dikira-kira seberapa besar spring konstan atau gaya yang dimiliki per milimeter dari Misumi Gepeng. Oke, itu pembahasan untuk Misumi Gepeng. Oke teman-teman, jadi ini adalah datasheet atau data dari manufaktur tentang per Misumi bulat. Di halaman ini adalah WB, tipe WB atau yang paling keras dengan persen deflection 25% saja. Nah, di sini sudah terangkum sebenarnya dari tipe WB maupun yang lebih lunak. Jadi per Misumi bulat ini yang paling lunak adalah tipe WY. Kemudian menuju ke yang lebih keras adalah WR, WF, WL, WT, WM, WH, dan WB. Nah, jika kita ingin membandingkan per satu dengan yang lainnya, sekali lagi ambil per dengan diameter yang sama. Jadi sebagai patokan misalnya seperti di senapan Equar ini diameternya 10 mili. Jadi kita fokus ke D10. Nah, 10 mili untuk diameter 10 mili untuk tipe WY memiliki spring konstan sebesar 0,2 Newton per milimeter. Untuk WR 0,3 Newton per milimeter, WF 0,5 Newton per milimeter. Lanjut ke kanan terus sampai misalnya WH untuk 10 mili punya spring konstan 5,9 Newton per milimeter dan WB 9,8 Newton per milimeter. Jadi ini adalah perbandingan dari per Misumi bulat. Semakin besar spring konstannya, semakin keras atau semakin besar gaya yang diperlukan untuk menekan ataupun diluncurkan, dikembalikan oleh per itu. Oke, kita buat resumenya saja dengan membandingkannya dengan per Misumi Gepeng. Jadi ini adalah tabel per Misumi Gepeng dari hijau muda, ungu, biru muda, krem, orange, kuning, biru tua, dan merah. Nah, bagaimana kalau selanjutnya kita buat ranking dari yang terlunak sampai yang terkeras. Dan 11 mm. Urutan terlunak sampai yang terkeras di nomor, kemudian spring konstannya, tipe.
Oke, nomor 1 adalah memiliki spring konstan 0,2 yaitu WY. WY ini adalah permisumi bulat yang paling rendah. Kemudian nomor 2 adalah 0,3 tipe WR, ini misumi bulat juga. Kemudian nomor 3 spring konstan 0,5, ini adalah WF, ini misumi bulat juga. Kemudian nomor 4 adalah dengan spring konstan 0,91, ini adalah SWY. Nah, SWY ini adalah permisumi hijau dengan spring konstan 1 tipe WL, misumi bulat. Nomor 6 dengan spring konstan 1,83, ini adalah SWC. SWC ini adalah ungu. Dan urutan ke-7 dengan spring konstan sebesar 2 tipe WT, ini adalah misumi bulat juga. Nomor 8 dengan spring konstan 2,29 tipe SWU. SWU ini adalah biru muda. Urutan nomor 9 dengan spring konstan 2,9 Newton per milimeter tipe WM, permisumi bulat. 10 3,14, dia adalah SWR. SWR ini adalah tipe permisumi krem dengan spring konstan 3,9, ini adalah SWF. Atau permisumi kuning, spring konstan 4,36, SWS. Ini orange. Nah, bisa saja terbalik ya antara kuning dan orange, karena memang di tipe yang orange ini diameternya sedikit lebih besar, 10,5, sedangkan yang kuning ini 10. Jadi benar-benar istilahnya nggak tepat, nggak benar-benar lawan yang imbang lah, 10 lawan 10, tapi dia 10 lawan 10 setengah, sehingga kuning ini di bawah orange untuk yang 10 ataupun 10 setengah mm ini. Yang ke-13 adalah dengan spring konstan 5,9, dia adalah misumi bulat WH. 14 dengan spring konstan 6,9, ini tipe SWL. SWL ini adalah biru tua. Dengan spring konstan 9,8, tipe WB, misumi bulat. Kemudian 16 dengan spring konstan 12,3, SWM. Oke, jadi ini teman-teman urutan permisumi bulat. Sekali lagi, dia untuk ukuran diameter 10, 10 setengah, dan 11. Artinya ya tadi yang ada sedikit perbedaan dari sisi urutan warna biasanya adalah kuning dan orange. Untuk yang lainnya ini cukup rata. Nah, dari sini teman-teman bisa memperkirakan lebih baik lagi, lebih detail lagi permisumi mana yang akan digunakan untuk mengupgrade senapan PCP andalannya. Oke, demikian penjelasan lebih dalam tentang permisumi, baik yang gepeng maupun yang bulat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya penghobi senapan angin atau bediler. Dan dengan informasi tadi mudah-mudahan kita bisa mengupgrade unit kesayangan kita sesuai keinginan dan lebih presisi. Artinya kita tahu betul apa yang kita ganti di unit senapan angin PCP kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.